Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Saleh, SPD MPD selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Dr. Sultan SPD MPD selaku pembimbing 2. Yang terhormat Bapak Dr. Salam MPD selaku penguji 1. Yang terhormat Ibu Sakinah Fitri SS SPD MPD selaku penguji 2. Perkenalkan, nama saya Nurul Jum'ah, NIM 17510420022 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kompetensi Profesional Guru Bahasa Indonesia di SMA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Bab 1, latar belakang. Permasalahan guru di Indonesia, langsung atau tidak langsung, selalu berkaitan dengan sikap profesional guru yang belum memadai, utamanya dalam hal bidang keilmuannya, sehingga dalam hal ini perlu adanya penyelesaian secara komprehensif yang menyangkut semua aspek terkait, yaitu kesejahteraan, kualifikasi, pembinaan, perlindungan profesi, dan administrasinya. Melalui Standar Nasional Pendidikan Nomor 19 Tahun 2005, Bab 6, Pasal 28 Ayat 4, pemerintah menetapkan 4 kompetensi guru, yakni kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Rendahnya kualitas pendidikan tidak disebabkan oleh faktor tunggal, tetapi oleh banyak faktor lain, yaitu sebagian guru di tanah air diketahui belum memenuhi syarat baik kualifikasi maupun kompetensinya. Oleh karena itu, sebagai pendidik profesional, guru bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya secara profesional, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan profesional untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di Indonesia agar mampu bersaing dengan negara-negara lain yang pendidikannya lebih maju dan berkembang. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat profesionalisme guru adalah latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan perbedaan gender. Ada asumsi jika latar belakang pendidikan guru tinggi, maka profesionalisme juga tinggi. Demikian juga dengan pengalaman mengajar. Jika guru mempunyai pengalaman mengajar yang lama, akan banyak membantu dalam menghadapi anak didiknya. Dan perbedaan gender antara guru wanita dan pria juga mempunyai karakteristik yang berbeda dalam menyampaikan materi pembelajaran. Terdapat 2 penelitian relevan. Yang pertama yang dilakukan oleh Ekawati 2017 dengan judul Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Terhadap Efektivitas Pembelajaran di MTs Aulia Cendekia Palembang. Penelitian relevan yang kedua yang dilakukan oleh Fitri 2019 dengan judul Kompetensi Profesional Guru di MAN 1 Pesisir Barat. Rumusan masalah pada penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimana kompetensi profesional guru bahasa Indonesia di SMA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar berdasarkan latar belakang pendidikan. Yang kedua, bagaimana kompetensi profesional guru bahasa Indonesia di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar berdasarkan pengalaman mengajar. Yang ketiga, bagaimana kompetensi profesional guru bahasa Indonesia di SMA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar berdasarkan gender. Tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, untuk mendeskripsikan kompetensi profesional guru bahasa Indonesia di SMA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar berdasarkan latar belakang pendidikan. Yang kedua, untuk mendeskripsikan kompetensi profesional guru bahasa Indonesia di SMA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar berdasarkan pengalaman mengajar. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan kompetensi profesional guru bahasa Indonesia di SMA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar berdasarkan gender. Manfaat penelitian ini ada 2, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Yang pertama, secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi kompetensi pendidikan pada umumnya dan bagi guru atau tenaga pengajar khususnya. Yang kedua, secara praktis. Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi guru dalam pelaksanaan pembelajarannya, di antaranya A. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional. B. Meningkatkan proses atau kualitas mengajar. C. Meningkatkan profesionalisme. Dan D. Menjaga profesi guru dari praktik-praktik oknum yang merusak martabat guru. Bab 2, kajian pustaka. A. Kajian teori. 1. Kompetensi. Menurut Usman dalam Pratiwi 2015, pengertian kompetensi adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.
2. Kompetensi guru. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 Ayat 3 menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sebagai seorang agen pembelajaran ada 4. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi profesional. Dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosial. Dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru dari sebagian masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, kompetensi profesional guru. Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencangkup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. 4. Keprofesional guru bahasa Indonesia. Berdasarkan teori Halliday dalam Shafrina 2018 dan penemuan permasalahan dalam hasil penelitian mengenai pembelajaran bahasa Indonesia, terdapat 6 kriteria guru bahasa Indonesia yang profesional. Yang pertama, guru bahasa Indonesia yang profesional harus menjadi model berbahasa yang baik dan benar bagi siswa. Yang kedua, guru bahasa Indonesia yang profesional dapat menjadikan bahasa Indonesia yang dipelajari di kelas sebagai bahasa yang fungsional. Yang ketiga, guru bahasa Indonesia yang profesional adalah guru yang gemar membaca. Yang keempat, guru bahasa Indonesia yang profesional adalah guru yang memiliki karya tulis. Yang kelima, guru bahasa Indonesia yang profesional memiliki metode kreatif untuk mengatasi keterbatasan siswa dalam keterampilan berbahasa. Dan yang keenam, guru bahasa Indonesia yang profesional dapat menggunakan secara konsisten keterampilan berbahasa reseptif dan produktif di luar sekolah. 5. Latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan guru dari guru lainnya terkadang tidak sama. Perbedaan latar belakang pendidikan ini dilatar belakangi oleh perjenjangan dalam pendidikan yang pernah ditempuh. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 5 Pasal L2 bahwa jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 6. Pengalaman mengajar. Di dalam menekuni bidangnya, guru selalu bertambah pengalamannya. Semakin bertambah masa kerjanya, diharapkan guru semakin banyak pengalaman-pengalamannya. Pengalaman-pengalaman ini erat kaitannya dengan peningkatan profesionalisme pekerjaan. Guru yang sudah lama mengabdi di dunia pendidikan harus lebih profesional dibanding guru yang beberapa tahun mengabdi. Yang ketujuh, perbedaan gender. Perbedaan gender antara guru wanita dan pria juga mempunyai karakteristik yang berbeda dalam menyampaikan pembelajaran. Perbedaan antara pria dan wanita dapat ditemukan dalam segi fisik, kepribadian maupun dalam perilaku kerja. Ada beberapa area di mana kita dapat menemukan perbedaan gender yang berkaitan dengan kemampuan psikologis, khususnya dalam area-area yang menyangkut kemampuan berpikir, persepsi, dan memori. Selanjutnya, kerangka pikir. Dalam menyusun penelitian ini, memiliki kerangka pikir yang akan dijelaskan. Terdapat 4 kompetensi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Dari keempat kompetensi tersebut, peneliti berfokus kepada kompetensi profesional yang akan menjadi objek penelitian. Dari kompetensi profesional, terdapat indikator yang akan dijadikan sebagai acuan untuk mengumpulkan data. Fokus dari penelitian ini adalah latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan gender. Setelah didapati data penelitian, langkah selanjutnya yaitu menganalisis.
Setelah menganalisis, akan didapati suatu temuan baru mengenai kompetensi profesional guru bahasa Indonesia di SMA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Bab 3 Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Dalam mendeskripsikan permasalahan dan fokus dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif digunakan dalam mengelola dan data secara alamiah. Wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Untuk menguji kebenaran dan ketelitian dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Adapun data yang diperoleh dengan metode yang lain yaitu dengan melakukan wawancara terstruktur. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian ilmiah yang terstruktur pada bagian-bagian dan fenomena secara kausalitas hubungan-hubungannya. Di dalam penelitian ini, penelitian kuantitatif digunakan untuk memperoleh data berupa pertanyaan yang diberikan kepada narasumber yaitu guru bahasa Indonesia di SMA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dalam bentuk angket. B. Lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kecamatan Mamajang yang terdapat banyak sekolah di lokasi tersebut. C. Fokus penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah 1. Latar belakang pendidikan guru profesional bahasa Indonesia. Yang kedua, pengalaman mengajar guru profesional bahasa Indonesia. Yang ketiga, perbedaan gender guru profesional bahasa Indonesia. D. Definisi operasional istilah. Didefinisikan istilah penelitian adalah: yang pertama, guru bahasa Indonesia adalah pendidik profesional yang mengajar pada tingkat SMA di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Yang kedua, kompetensi adalah suatu pengetahuan dan keterampilan yang terdapat dalam diri seseorang sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, latar belakang pendidikan merupakan jenjang pendidikan guru yang dikategorikan di jenjang diploma, sarjana, dan magister. Yang kelima, pengalaman mengajar adalah masa kerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang. Dan yang keenam, gender dikategorikan menjadi laki-laki dan perempuan. E. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dalam mengetahui jumlah SMA yang berada di Kecamatan Mamajang, jumlah guru bahasa Indonesia, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Yang kedua, wawancara. Wawancara dalam penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai penguasaan guru bahasa Indonesia terhadap kompetensi profesional. Yang ketiga, angket. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket tertutup dan dijawab oleh responden secara langsung dengan 4 tingkatan pilihan yang hendak digunakan, yaitu selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Keabsahan data atau triangulasi. Uji triangulasi digunakan pada penelitian ini untuk menguji keabsahan data, yaitu dilakukan dengan mengecek sumber dan teknik, yaitu membandingkan data hasil pengamatan dan dokumentasi dengan data hasil wawancara dan pengecek balik dengan kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. H. Analisis data. Adapun langkah-langkah yang diterapkan peneliti dalam menganalisis data dibagi menjadi 2. Yang pertama, analisis data kualitatif. Proses analisis data pada penelitian ini yaitu: A. Identifikasi data. Dalam penelitian ini dengan membagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kompetensi profesional berdasarkan latar belakang pendidikan, kompetensi profesional berdasarkan pengalaman mengajar, dan kompetensi profesional berdasarkan gender. B. Transkripsi. Dalam penelitian ini berupa indikator kompetensi profesional yang terdapat dalam instrumen wawancara dan angket. C. Analisis data yang dilakukan setelah seluruh data mengenai kompetensi profesional berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan berdasarkan gender. Dan yang D. Interpretasi dan penarikan kesimpulan. Sebagai tahap akhir menganalisis data, penarikan kesimpulan berdasarkan hasil dari analisis data yang ditemukan. 2. Analisis data kuantitatif. Proses analisis data pada penelitian ini yaitu penyekoran yang dilakukan berdasarkan jawaban setiap item angket yang menjadi pilihan responden.
Yang kedua, pengelompokan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan gender. Dan yang terakhir, uji statistik deskriptif untuk mengungkapkan kompetensi profesional berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan gender.